Assalamualaikum Bu Devi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bukus. Siang Monggo Bu masuk, Devi. Bukus. Ya, terima kasih Bu Devi. Bu Devi, apakah Iya. Ibu punya waktu sebentar? Untuk siang ini, nggih? Iya, Bu Dev. Iya. Iya, saya ada waktu, Bu. Kelihatannya kok ada sesuatu yang penting gitu. Iya, Bu Dev. Ini Bu Dev, saya mau ini loh Bu Dev, diskusi tentang siswa saya. Nggih. Monggo, Bu. Ada Iya, apa dengan siswa panjenengan? Gini loh Bu Dev, siswa saya akhir-akhir ini loh Bu Dev, saya merasa kalau, saya itu, kewalahan dengan sikap anak-anak saya, anak didik saya. Anak-anak didik saya itu semacam kayak kurang termotivasi, dalam hal belajar. Kira-kira, bagaimana ya Bu Devi, agar saya itu bisa meningkatkan, motivasi belajar anak-anak itu yang dari segi murid yang berbeda-beda seperti itu ya, Bu? Oh, gitu ya, Bukus ya. Eh, Bukus, kalau boleh tahu ya, Iya? indikatornya itu yang membuat sampai Bukus berpikir bahwa eh, anak didiknya Bukus itu memiliki motivasi yang rendah dalam belajar itu bagaimana, Bukus? Kalau menurut saya itu, kayak cenderung cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar, terus itu, gampang ngantuk, terus itu Bu Ya, Dev, kurang bersemangat, terus banyak yang tidak mengerjakan tugas atau lalai Bu Dev. Kalau ada kesulitan dalam belajar, mereka pun tidak mau bertanya Bu Dev. oh gitu. Iya. Kira-kira Bukus ini ya, eh, faktor yang menyebabkan mereka apa namanya motivasi belajarnya itu rendah itu apa ya? Terus bagaimana caranya Bukus ini meningkatkan motivasi belajar anak didiknya Bukus itu tadi? Saya kira itu Bu Devi ada beberapa faktor, yang Mm-mm. memicu anak-anak itu sampai bisa terjadi hal seperti itu. Mungkin yang pertama itu karena faktor, lingkungan, bisa jadi Oh lingkungan gitu. siswa, terus, unsur dinamis dalam belajar, terus cita-cita aspirasi siswa sendiri. Begitu pula dengan upaya saya dalam memberikan pembelajaran. Yang pasti itu anak-anak itu jadwalnya padat, sehingga anak-anak itu mungkin merasa capek dan banyak tugas yang harus diselesaikan saat itu, Bu Dev. Apalagi mereka Hmm, juga, ada ekstra juga yang harus mereka ikuti. Terus, upaya yang saya lakukan untuk menciptakan suasana yang seperti itu, yaitu dengan cara yaitu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam belajar. Terus, yang saya lakukan lagi yaitu, melakukan refleksi, dan juga evaluasi secara berkala, dengan menggunakan, berbagai macam metode pembelajaran, Bu Devi. Terus, mengakomodir keberagaman siswa yang berbeda-beda itu tadi. Terus yang saya lakukan itu mengajak siswa untuk, berdialog secara hmm. personal terkait dengan, apa yang mereka alami, seperti itu. Iya, baik. Kalau begitu ada beberapa indikator ya yang menyebabkan apa siswanya Bukus itu motivasi belajarnya itu rendah. Iya. Nah, apa namanya? Salah satunya itu cepat bosan dalam KBM, ngantuk, kurang semangat, kemudian lalai dalam tugas. Kalau ada kesulitan dalam belajar juga tidak mau bertanya, gitu nggih? Iya, betul. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, Bukus, kira-kira ini ya, dari skala 1 sampai 10, jika 10 atau dari jumlah siswa Bukus itu
Kira-kira berapa siswa yang mengalami seperti yang Ibu ceritakan itu tadi? Kalau menurut saya itu berada pada posisi 6, Bu Dev. Kurang lebih itu ada 8 siswa yang seperti itu. Berarti ada di posisi 6, nggih? Iya, betul, Bu Dev. Nah, ini kalau posisi 6 itu yang seperti bagaimana nggih, Bu, nggih? Bisa dijelaskan sampai Bukus Oh, bisa mengatakan bahwa Bukus ada di posisi 6 itu tadi? Nah, di angka 6 ini, karena saat ini proses belajar saya itu baru melaksanakan 3 langkah, Bu Dev. Yang pertama yaitu dialog personal, terus yang kedua refleksi, dan yang ketiga evaluasi. Dan saya belum mengakomodir keberagaman siswa dalam belajar itu, Bu Dev. Oh, begitu. Seperti itu. Tapi itu sudah bagus loh, Bu. Berarti kan Bukus itu sudah melakukan hal yang membuat siswa termotivasi. Kan gitu. Harapan untuk harapannya ini Bukus Iya. bisa meningkatkan berapa persen dari peningkatan yang sudah Bukus lakukan itu? Kalau harapan saya sih, minimal 50% Bu Devi, ada perubahan dari siswa itu. Oke. 50% lah paling tidak, nggih. Ya. Nanti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini ya, apa rencana yang ingin Ibu Bukus lakukan itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya? Yang ingin saya lakukan yaitu, saya akan menciptakan, suasana belajar yang menyenangkan, terus melakukan refleksi dan juga evaluasi secara berkala. Kemudian Bu Dev, saya akan menggunakan berbagai macam, metode pembelajaran, yang sehingga anak-anak itu tidak bosan, tidak gampang ngantuk, dan juga saya akan mengakomodir, keragaman siswa, mengajak siswa untuk berdialog secara personal terkait dengan apa yang mereka alami, seperti itu Bu Devi. Oh, gitu ya. Dari rencana-rencana yang Bukus apa tadi sebutkan tadi, Iya. kira-kira mana yang menjadi prioritas dari Bukus yang diprioritaskan untuk membantu anak-anak meningkatkan motivasi belajar itu? Yang menjadi prioritas saya yaitu tentunya yang paling utama yaitu, melakukan dialog langsung dengan siswa Bu Dev, agar mereka itu bisa mengungkapkan, oh bagaimana sih, apa sih yang dia rasakan. Jadi saya akan melakukan itu tadi, melakukan dialog langsung pada siswa-siswa saya, agar saya tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan, yang mereka rasakan itu apa, sehingga mereka itu belajarnya itu seperti itu. Seperti itu Bu Dev. Kira-kira Bu ya ini strateginya untuk apa prioritas Bukus yang berdialog langsung itu strateginya bagaimana Bukus? Saya akan, membuat waktu khusus dengan mereka, di luar jam pelajaran, terkait dengan hal-hal, yang membuat mereka selama ini kurang bersemangat atau kurang termotivasi itu apa, seperti itu deh. Berarti saya akan melakukannya di luar jam pelajaran, untuk Berarti melakukan hal itu semuanya. di luar Iya, jam pelajaran nggih. iya. Kira-kira sampai berapa kali pertemuan nanti Bukus akan melakukan dialog ini? Kalau target saya mungkin 2 kali Bu, 2 kali pertemuan Bu Dev. Apakah dengan 2 kali pertemuan itu dialog itu akan berhasil? Kalau itu saya tidak bisa mengatakan langsung Bu Dev, apakah hal itu bisa berhasil atau tidak, sebelum saya mencobanya. Dan Oh skala iya. iya, dan skala Kira-kira ininya skala keberhasilannya sampai berapa, Bu? oh iya, dan skala keberhasilannya yang saya inginkan yaitu, seluruh siswa saya akan bersemangat
sehingga pembelajaran bisa berjalan secara maksimal, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semua itu bisa berjalan dengan sempurna, Bu Dev. Minimal ada peningkatan sekitar 50% perubahannya ini agar anak-anak itu lebih bagus, lebih semangat lagi dalam belajar. Pokoknya intinya itu ada peningkatan 50% lah Bu Devi. Oh gitu ya. Iya. Komitmen Bukus itu yang untuk jenengan lakukan itu rencananya itu apa, Bukus? Kalau yang menjadi komitmen saya itu saya akan lebih konsisten untuk melakukannya, dan saya tidak akan menyerah begitu saja, Bu Devi. Jika ada kendala, ya mungkin saya harus hadapi. Oke, kalau gitu kira-kira ini yang Bukus harapkan, siapa saja sih yang Bukus harapkan untuk untuk menjaga komitmennya Bukus ini? Yang menjadi harapan saya yaitu tentunya dukungan dari semua warga atau seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bu Dev. Gitu. Iya. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjutnya dari diskusi kita ini nanti? Saya akan melakukan rencana saya sesegera mungkin, Bu Devi, dan saya harapkan Bu Devi untuk membantu saya dan tentunya dengan teman-teman yang lain yang satu sekolah. Seperti itu, Bu Devi. Gitu ya. Iya. Tapi dengan senang hati saya akan membantu Bukus dan pasti ini saya akan tetap membantu Bukus untuk meningkatkan motivasi belajarnya siswa ini. Karena bagaimanapun itu nanti bisa membuat sekolah kita ini lebih berkembang gitu kan, Bu ya. Iya, terima kasih loh Bu Devi atas waktunya dan juga nanti bantuannya loh ya. Iya, Bukus, sama-sama. Iya. Udah Bu Devi, makasih. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bu Devi. Iya, Kita lanjutkan. langsung ya. Ya, Langsung saya. tukar posisi. Tukar posisi. Iya. Oke. Bernafas dulu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bukus. Selamat siang, Bu Devi. Ada apa? Kok kelihatannya ada sesuatu yang penting ya? Iya, ini Bukus punya waktu enggak hari ini untuk kita berdiskusi ini? Oh, monggo silakan. Saya selalu ada waktu untuk Bu Devi. Terima kasih, Ya, Bukus. ada apa? Gini, Bukus. Saya ini mau berdiskusi dengan Bukus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan. Kenapa dengan pembelajarannya, Bu Dev? Gimana ya Bu ya enaknya itu? Sebenarnya nih saya ini ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan Ya, maksimal gitu loh Bu. iya. Itu bagus Bu Devi. Apakah masih ada kendala dalam menerapkannya, Bu Devi? Nah itu dia Bu, ada sedikit masalah. Nah Ya. kendalanya itu terdapat di awal tahap pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu lebih tepatnya ada pada tahap diagnosis untuk mengetahui kebutuhan siswa gitu. Oh, seperti itu. Iya. Seandainya pada skala 1 sampai 10, kesulitan yang Bu Devi alami dalam mendiagnosis itu di skala berapa ya, Bu Dev? Kalau untuk skalanya itu saya ada di nomor 6, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Devi. Berarti Bu Devi mempunyai kekuatan dalam menerapkan pembelajaran itu. Sebetulnya begini, Bu.
Saya itu sudah membuat rencana diagnosis pada awal pembelajaran, Ya. sudah membuat rubrik penilaian, dan sebetulnya saya ini juga sudah menerapkannya gitu. Gitu. Kemungkinan asesmen atau diagnosis yang sudah Bu Devi buat, apakah sudah mengetahui masing-masing kebutuhan peserta didik atau belum, Bu Dev? Sudah sih, Bu. Tapi ada tapinya. Hanya 20% dari siswa yang di dalam kelas itu. Seperti itu. Kalau sudah kok masih ada hambatan. Nah, lalu menurut Bu Devi apa yang menjadi hambatannya, Bu? Eh, saya ini untuk hambatannya itu, saya itu merasa masih belum mampu mengetahui masing-masing kebutuhan siswa saya itu, Bu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena saya melihat hasil asesmen di awal pembelajaran saya itu hampir isinya itu hampir semuanya itu sama dengan teman yang lain. Jadi saya rasa itu tingkat kejujuran siswa saya dalam menjawab pertanyaan diagnostik itu masih kurang, Bukus. Seperti itu. Nah, Iya. kalau kalau memang permasalahannya tingkat kejujuran pada siswa itu yang masih kurang, kira-kira apa solusi yang Ibu gunakan untuk masalah ini? Saya harus meningkatkan apa namanya sifat Kejujuran. jujur kepada siswa saya, Bukus. Dan terus apa rencana yang ingin Bu Devi lakukan untuk meningkatkan kejujuran siswa Bu Devi tersebut? Jadi kalau menurut saya memang untuk meningkatkan kejujuran ini yang pertama kan memang keimanannya, Bu, yang harus apa namanya ditingkatkan gitu kan. Nah, untuk meningkatkan keimanannya itu paling tidak saya harus memberikan siraman rohani, kemudian membuat komitmen kelas dengan siswa saya itu gitu. Nah, apa namanya siraman rohani dan komitmen kelas ini itu yang saya berikan nanti itu adalah arti pentingnya sebuah kejujuran gitu. Selain itu, saya juga ingin melakukan observasi secara langsung kepada siswa saya agar saat saya melakukan diagnosis itu dapat tepat gitu. Tidak seperti sekarang ini. Nah, kemudian saya juga berencana melihat hasil belajar mereka sebelum dan juga sebelumnya itu, Bu. Dan juga saya ingin berdiskusi dengan guru-guru yang lain yang mengajar mereka dan tidak lupa juga saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka, Bukus. Seperti itu. Terus Bu Devi, dari rencana-rencana yang Ibu lakukan itu, adakah yang menandai prioritas Ibu atau yang Ibu prioritaskan apa dari rencana itu? Sebetulnya ada dua yang ingin saya prioritaskan, yakni memberikan siraman rohani untuk meningkatkan keimanannya supaya mereka tahu tentang arti pentingnya sebuah kejujuran dan juga melakukan pendekatan secara personal kepada mereka, Bu. Tapi di sini untuk yang awal ini saya lebih memprioritaskan pada memberikan siraman rohani tentang arti pentingnya sebuah kejujuran itu. Oh, seperti itu. Terus Bu Devi, apa strategi yang Ibu lakukan untuk melakukan semua itu? Untuk strateginya, ini saya sudah ada gambaran. Saya akan membuat waktu khusus dengan mereka di luar jam pelajaran saya. Pokoknya di luar jam pelajaran saya dan mapel yang lainnya ya, Bu ya. Dan saya juga ingin mendatangkan orang ketiga untuk memberikan siraman rohani kepada mereka gitu. Seperti itu. Terus Bu Devi,
Ya, Bu Gus? Iya, Bu Gus? Iya, saya ulangi lagi nggih. Iya. Tadi hujan. Kalau Iya. menurut Ibu, mungkin berapa kali Ibu akan melakukan strategi yang Ibu rencanakan itu? Untuk strategi yang saya rencanakan itu, saya akan melakukannya itu 2 kali dalam seminggu, Bu. Seperti itu ya. Apakah Iya. itu menurut Bu Devi akan berhasil dan terus, bagaimana skala keberhasilannya itu Bu Devi? Mmm, saya tidak mungkin bisa mengatakan ini langsung berhasil ya, Bu, ya. Iya. Karena kan saya belum mencobanya. Nanti ketika saya sudah mencoba, baru saya bisa mengatakan bahwa rencana saya ini berhasil gitu kan. Dan untuk skala keberhasilannya yang saya inginkan yakni seluruh siswa saya akan berkata jujur sehingga saya mampu mendiagnosis mereka dengan tepat dan kira-kira minimal lah Bu untuk minimalnya untuk apa namanya skala keberhasilannya itu sekitar 80% gitu Bu. Oh gitu. Ini Bu Devi, terus, bagaimana jika dalam melakukan hal tersebut ada gangguan? Dan bagaimana Bu Devi cara, mengatasi gangguan tersebut? Hmm, ini kira-kira gangguan yang seperti apa ya Bu Kus ya yang akan saya hadapi? Misalnya ini ya, gangguan orang ketiga yang Ibu harapkan dapat membantu, ternyata tidak bisa membantu, seperti itu. Bagaimana cara Oh gitu mengatasinya? ya. Berarti kalau memang gangguannya dari orang ketiga yang saya mintai pertolongan pada waktu itu, saya ya akan saya lakukan secara mandiri, Bu. Jadi nanti saya akan melakukannya secara mandiri di setiap awal pembelajaran begitu, Bu. Oh, seperti itu. Terus, apa yang menjadi komitmen yang akan Bu Devi lakukan untuk rencana semua itu? Baik, komitmen saya untuk melakukan rencana saya ini, saya akan konsisten melakukannya dan saya tidak akan menyerah begitu saja jika nanti di pertengahan jalan saya menemukan kendala gitu, Bu. Seperti itu, bagus sekali. Terus Bu Devi, siapa yang Bu Devi harapkan yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya mengharapkan dukungan dari semua warga sekolah, Bu. Bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja, tapi juga dari tenaga kependidikan, kemudian dari siswa-siswa yang lain juga. Oh, Gitu, seperti Bu. itu. Iya, ya. Iya, Terus ini lagi Bu Devi, iya. bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita hari ini Bu Devi? Ah, iya, untuk tindak lanjut dari diskusi kita pada hari ini itu saya akan melakukan rencana saya ini sesegera mungkin, Bu. Dan saya mengharapkan Ibu dan teman-teman lain senantiasa bersedia membantu saya untuk melakukan rencana saya ini. Oh, baik. Dengan senang hati Bu Devi, saya akan membantu Bu Devi untuk mengatasi segalanya itu nggih. Mudah-mudahan Bu Nggih. Devi segera menemukan solusinya sehingga Terima dapat kasih. iya, sehingga dapat mengatasi segalanya itu. Iya. Ada lagi Bu Terima Devi? kasih loh Bu Kus. Terima kasih Iya, ya Bu Kus ya untuk sama Bu Devi. diskusi kita kali ini. Dengan Ya, seperti ini saya akan apa namanya termotivasi untuk segera mungkin melakukan rencana saya tadi. Terima kasih Bu oke. Kus. Sami-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi.